تعليم وتعلم الفائدة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وواتنا وواتكم ووات المسلمين أجمعين، خصوصا الحبيب عبد الله بن الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله في سابقا ولاحقا، أن الله تغشاهم برحمة وبركاته وأسرار منورهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا كلام Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa 'alaika bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar fa innahu al-qutbu alladhi 'alaihi madaru amrid din wa li ajlihi anzalallahu al-kutuba wa arsala mursalin wa qad in aqada 'ala wujubihi ijma'ul muslimin wa tadhaharat nususul kitab wa sunnah 'alal amr bihi wa tahdhir min tarkihi. Qala Allah Ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa ardha. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al-musannif rahimahullah nafa'na bihi wa huddarna amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam wa 'alaika bil ma'ruf. Faslun wa 'alaika bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka hendaknya kamu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Fa innahul kutub alladzi 'alaihi madaru amriddin, karena sesungguhnya ini adalah paling pokok, inti yang mana poros urusan agama berputar darinya. Amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf itu adalah yang cocok dengan ajaran syariat, yang jika dilakukan oleh hamba tadi itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diistilahkan ma'ruf, ngajak orang untuk berbuat yang sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan ajaran agama, yang bisa mendapatkan ridho Allah. Mungkar itu kebalikannya, sesuatu yang bertentangan dengan ajaran syariat, dan jika dilakukan oleh hamba maka mendapatkan murka Allah. Ngajak orang berbuat ma'ruf, mencegah orang melakukan hal yang bisa mendatangkan murka Allah, itu istilahnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ini inti dakwah, ini inti ajaran Islam. Wali ajlihi, untuk merealisasikan amar ma'ruf nahi munkar ini, anzalallahu al-kutub, Allah menurunkan kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci isinya apa? Ngajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar. Wa arsalal mursalin, Allah utus para rasul. Apa tugasnya mereka? Para rasul ngajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar. Wa qad in agada ala wujubihi ijma'ul muslimin, dan benar-benar udah menjadi satu keputusan secara ijma' bahwa wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, wajib kifayah. Wa tadhaharat nususul kitabi was sunnah al amri bih, benar-benar nampak nas-nas daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah
untuk memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Wa tahdzir, dan peringatan min tarkih, daripada meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi hadis ayat Quran banyak sekali menerangkan tentang harus dilaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Misal firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun. Hendaknya menjadi di antara kalian, sebagian di antara kalian, ummatun, menjadi sekelompok manusia, yad'una ilal khair, yang mereka tadi itu ngajak manusia berbuat baik. Ada mengartikan al-khair ini al-Islam, ngajak manusia itu memeluk agama Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak pada kebajikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Ulaika humul muflihun. Merekalah kelompok yang mereka tadi itu ngajak orang masuk Islam, ngajak orang berbuat kebajikan, ngajak mencegah orang berbuat kemungkaran, orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Muflihun, al-najuna minan nar wal faizuna bil jannah, yaitu orang yang dinyatakan selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Beruntung. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya menjadi di antara kalian sekelompok manusia yang ngajak orang berbuat baik. Ngajak Islam, mencegah dan mengajak berbuat kebajikan dan mencegah daripada kemungkaran. Ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Ayat ini menerangkan kelompok orang yang beruntung. Kelompok orang ini adalah orang yang dikatakan beruntung. Kenapa? Karena orang ini adalah orang yang nantinya menjadi selamat dari neraka Allah dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semuanya ini adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan di antara manusia semuanya. Lebih utama daripada umatnya Nabi Isa, lebih utama daripada umatnya Nabi Musa, lebih utama daripada umatnya Nabi Ibrahim dan semuanya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kenapa kamu menjadi umat yang terbaik? Karena kamu melaksanakan 3 hal, karena kamu punya 3 sifat. Kamu ngajak orang berbuat kebajikan, kamu mencegah orang daripada perbuatan kemungkaran, dan kamu menjadi orang yang beriman kepada Allah. Inilah keunggulannya umat Muhammad. Umat-umat dulu tadi itu banyak yang ahli ibadah, Pak. Umat-umat dulu tadi itu banyak yang menjadi orang yang baik. Cuma umat-umat dulu ini, kalau ada orang berbuat kemungkaran dibiarkan. Enggak ngajak orang berbuat baik. Kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Orang mau bermaksiat dibiarkan, kita kumpul aja, yang penting kita damai, yang penting kita rukun. Mau judi biar aja, yang maksiat biar aja begitu. Yang penting kita damai. Kita diangkat menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Karena kita berusaha
Diri kita harus jadi baik dan mengajak orang untuk berbuat baik. Diri kita menghindari daripada kejahatan, kejelekan, kemungkaran dan mencegah orang daripada perbuatan kemungkaran. Ini loh yang menjadi keunggulannya umat Nabi Muhammad. Ini. Nah, karena itu kita nggak boleh masa bodoh dengan kemaksiatan yang merajalela di sekitar kita. Harus ada upaya, harus ada usaha untuk mencegah, untuk membersihkan daripada kemaksiatan dan kemungkaran tadi itu. Masya Allah. Maksiat ini merajalela. Tanggal 13 itu apa? Hari apa? Hari apa itu? Kasih sayang apa itu namanya itu? Hah? Valentine ya? Itu di Kota Malang, Pak. Di beberapa sudut dibagi, saya ada buktinya itu. Dibagi coklat sama ada kondomnya. Hari apa kira-kira itu? Hari kasih sayang atau hari perzinaan itu? Dibagi-bagi, ada di jalan coklat sama ada kondomnya. Coba lihat bagaimana merusak umat Islam. Gak boleh pemerintah diem ini. Gak boleh berupaya tidak ada perzinaan, tapi yang ngajak-ngajak zina dibiarkan ya gak bisa, harus diusut itu. Saya ada fotonya itu. Karena itu Pasuruan kalau ada yang model begitu tangkap. Walaupun Anda bukan polisi, tangkap, laporkan sama polisi. Dari organisasi mana itu, dari siapa yang melaksanakan, tangkap aja di tengah jalan, tangkap, masuk, laporkan kepada polisi. Nah, itu nggak benar itu. Nah, karena itu udahlah, jangan buat hari-hari yang baru. Hari kasih sayang itu nanti hari Asyura, perhatian sama anak yatim. Nah, itu hari kasih sayang. Itu hari apa? Hari perzinaan itu. Terang-terangan itu. Mereka. A'udzubillah min dzalik, ya. Karena itu nggak boleh kita diam, nggak boleh kita diam, kemaksiatan itu terjadi itu. Ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisu sawa'am min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin." Tidaklah sama, enggak sama golongan orang yang diberi kitab suci oleh Allah, baik itu Taurat, Injil, Zabur atau Al-Quran. Ada sekelompok orang yang dia tadi itu membaca ayat Allah dengan sebenarnya malam hari, mau di malam hari, di saat-saat malam hari, dan mereka bersujud kepada Allah. Sebenarnya di antara orang Yahudi itu ada orang soleh loh, seperti Abdullah bin Salam dan yang semisalnya. Mereka tadi itu adalah orang-orang yang soleh. Mereka sekelompok manusia yang selalu membaca kitab dan mereka selalu sujud kepada Allah di malam hari. Ini cirinya orang soleh ini, Pak. Kalau malam hari itu sering baca Quran, bukan main kartu, main PlayStation. Banyak sujud kepada Allah, bukan banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyak joget. Kemudian yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka percaya dengan Allah dan hari kiamat. Ia percaya dengan adanya Tuhan. Dia percaya dengan hari kiamat, hari pembahasan. Karena itu dia tidak mau meninggalkan yang wajib. Kenapa? Karena ini diwajibkan oleh Tuhan. Dia tidak mau melakukan kemaksiatan. Kenapa? Takut dibalas nanti. Dosa itu balasnya adalah berupa adab yang pedih. Bukan hanya dirinya yang melakukan, tapi wa ya'muruna bil ma'ruf, ngajak orang-orang yang lain untuk berbuat baik juga. Dia baca Al-Quran, ngajak orang juga baca Quran.
Dia sholat, ngajak orang juga. Yang nggak sholat diajak sholat, yang nggak bisa sholat diajari sholat. Terus demikian. Yu'minuna wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bukan hanya dirinya sendiri yang meninggalkan kemungkaran, tapi mencegah orang berbuat kemungkaran. Ojo, jangan tadi, jangan kamu lihat orkesan itu, jangan. Hadir pengajian aja. Jangan kamu melihat itu bintang film. Ayo lihat wajahnya orang-orang soleh aja. Hah? Wa yusari'una fil khairat, dan berlomba-lomba dalam kebajikan. Wah, kalau diajak kebajikan langsung dia berangkat. Kalau ada panggilan hayya 'alas shalah, langsung menyambut. Kalau ada pengajian, langsung menyambut. Kalau ada pelajaran hadis, langsung mendengarkan. Bukan hayya ila sepak bola, berangkat. Sampai ngandel truk sampai kadang-kadang. Orang yang demikian ini wa ulaika minas sholihin. Golongan yang demikian ini adalah orang-orang yang demikian ini adalah termasuk golongan orang-orang yang soleh. Karena itu orang yang soleh itu, Pak, bukan karena kopiah atau serban atau tasbihnya, tapi punya ciri khas, sering baca kitab, ya Al-Quran khususnya, kemudian qiyamul lail, sujud kepada Allah, mantap imannya kepada Allah dalam arti dia tidak meninggalkan kewajiban Allah, dan dia percaya dengan hari kiamat dalam arti dia takwa kepada Allah, khawatir dibalas nanti di hari kiamat sesuai dengan amal perbuatannya, dan dia mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat kemungkaran, dan selalu menyambut dalam kebajikan, saling berlomba-lomba. Cepet-cepetan kalau hadir pengajian. Nah, kalau ada beberapa orang Jumat satir, tapi ndolek mburi dewi. Subhanallah. Tapi kalau urusan kerja ada di muka, urusan duit. Minta yang pertama digaji. Nah, nanti itu orang mungkin terakhir masuk surga itu. Kenapa? Terakhir ya, enggak butuh surga sebabnya dia. Hati-hati. Ada di zamannya Rasulullah, di majelisnya Nabi. Di tengah-tengah majelis itu ada 3 orang. Satu orang dia sergap gitu ya, menyambut dia menghadiri majelis tadi itu, hadir ada di muka. Kemudian yang kedua, orang tadi ini hadir tapi mojok, ada di belakang sendiri. Pokoknya hadir lah, ngetok no awak kata orang sekarang, setorai. Yang ketiga menjauh, meninggalkan majelis. Kata Nabi, kamu lihat 3 orang ini. Amal awal yang pertama, fa'aqbalallah alaih. Yang pertama menyambut, maka dia akan menjadi orang istimewa di sisi Allah. Ini menjadi orang yang nomor 1 di sisi Allah. Amma tsani fastahyallahu minhu. Yang kedua, malu-malu dia. Ya apa? Dah enak dah hadir. Ya dah enak juga. Dapatnya sekedar nanti hari kiamat. Balasannya sekedar. Karena memang dia hadirnya sekedar kok. Yang ketiga, nggak butuh, nggak perlu, ditinggalkan, maka Allah nggak akan berikan apa-apa, dijauhkan daripada rahmatnya nanti. Karena itu jangan congkak jadi Allah. Kamu pasti butuh dan memerlukan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong. Kalau ada majelis khair, hadir. Kalau ada nasihat, dengarkan. Jangan sok. Satu saat nanti ketika kamu memerlukan, membutuhkan dari kiamat, nggak dikasih sama Allah. Mau cari apa?
Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah keunggulan umat Muhammad ini menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu biasakan, budayakan, ngajak-ngajak itu budayakan. Ini gampangannya. Kamu punya sepeda motor. Kamu hadir pengajian ini. Berangkat sendiri, kan eman. Susulan teman kamu, mungkin saudara kamu untuk hadir, ngajak berbuat baik, amar ma'ruf. Amar ma'ruf. Apalagi dia kalau nggak hadir, dia bisa bergabung dengan teman yang kurang baik. Wah, sekaligus amar ma'ruf nahi mungkar kamu. Punya mobil, berangkat sendiri, eman. Bisa dimasuki orang 5, ajak yang lainnya bergabung. Ayo pengajian, tak susul. Sama sebetulnya, tapi kamu akan mendapatkan pahala lebih. Bukan hanya pengajian, tapi juga sholat berjamaah, kamu akan mendapatkan pahala. Barangkali orang itu yang maksiat tobat karena sebab kamu. Barangkali orang itu terbuka hatinya, akhirnya mendapatkan hidayat Allah, jadi orang yang baik karena sebab kamu. Maka kamu termasuk golongan orang yang dikatakan oleh Nabi, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Satu orang yang menjadi baik mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala karena sebab kamu. Orang ini asalnya enggak mau hadir, jadi hadir karena sebab kamu aja. Orang ini asalnya enggak sholat, jadi ahli sholat karena sebab kamu aja. Orang ini asalnya maksiat, jadi tobat karena sebab kamu nasihati. Maka itu lebih baik daripada kamu bersedekah unta merah. Unta merah itu dulu kendaraan yang paling mewah. Kalau sekarang apa? Ferrari ya. Kendaraan paling mewah apa sekarang? Ferrari. Ferrari mungkin ya. Itu harganya 4 miliar itu. Kira-kira ada orang sedekah Ferrari? Holden aja no. Kamu bisa sedekah Ferrari setiap saatnya. Satu orang. Bagaimana kalau kamu bisa membuat orang puluhan sampai ratusan, mungkin ribuan karena sebab tobat dan menjadi baik karena sebab kamu. Karena itu hadirin, perlu sekali bagi kita untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa hal yang sangat mengkhawatirkan. Kita ini doanya kan sudah diijabahi oleh Allah ya. Ud'uni astajib lakum. Doa kamu kepada aku. Tak ijabahi loh. Doanya kamu. Tak kasih. Permohonan kamu tak kasih. Nabi SAW mengingatkan, ya ayuhan nas, innallaha yaqul la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajabu lakum. Manusia, kata Rasulullah dalam hadits qudsi berarti. Allah berfirman, manusia, ayo tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kamu harus melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebelum kamu berdoa enggak diterima loh oleh Allah doanya kamu. Walaupun kamu kumpulkan kiai-kiai. Kalau bahasa sekarang, buat istighotsah kamu. Kamu berdoa enggak diterima. Karena kamu meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Manusia, kata Nabi, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sebelum kamu berdoa, tidak diterima oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum. Orang-orang yang baik ikut berdoa tetap tidak dijabahi oleh Allah. Kenapa? Allah sudah menurunkan murkanya karena sudah membiarkan orang yang maksiat tadi itu bebas di atas bumi Allah. Nggak boleh. Nah, sekarang kok nekat ya orang yang main judi? Karena tidak ada yang nekat untuk mencegah main judi. Kok nekat orang mabuk-mabukan? Karena nggak ada yang nekat untuk mencegah orang mabuk-mabukan. Kok nekat pelacur-pelacur tampil ada di jalan? Karena tidak ada yang nekat untuk mencegah pelacur-pelacur tadi itu tampil di jalan. Kok nekat banci-banci ngajak homo?
Karena nggak ada yang nekat untuk mencegah mereka tadi itu untuk tampil ada di jalan. Coba kalau orang muslimin ini nekat, dilarang, diusir, dicegah, mereka akan ketakutan. Tidak mungkin mereka akan berani nampak. Inilah bagaimana keseimbangan itu harus. Ini semuanya akan bisa terjadi kalau ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, omongan manusia ini semuanya sebenarnya tidak berguna. Inti cerita politik, mata uang, dolar, real, inti cerita partai, itu semuanya tidak berguna. Yang berguna itu 3 hal. Dalam hadis Rasulullah menyatakan, kullu kalabni Adam lalah. Semua omongan manusia enggak menghasilkan pahala, illa thalatha, kecuali 3. Oh, ini menghasilkan pahala. Apa 3 yang menghasilkan pahala ini? Amrun bima'ruf, melaksanakan amar ma'ruf, ngajak orang berbuat baik. Au nahyun an mungkar, mencegah orang daripada kemungkaran. Au zikrullah, atau berzikir kepada Allah. Itu yang dapat pahala. Terus jangan disibukkan dengan yang lainnya mulut kamu. Terus aja ngurus jarum maneng, aja ngurus gudang garam maneng. Kenapa? Mulut kamu itu bisa menghasilkan pahala besar. Jika kamu gunakan untuk 3 hal ini. Dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan, la khaira fi katsirin min najwahum. Udahlah, obrolannya manusia ini la khair, nggak ada baiknya. Illa, kecuali kalau dalam obrolannya, omongannya, man amara bima'ruf. Illa man amara bima'rufin, au sadaqatin, au islahin bainan nas. Kecuali kalau omongannya manusia, obrolannya manusia, musyawarahnya manusia, diskusinya manusia itu ngajak orang berbuat baik, ngajak orang bersedekah, tuh bantu bagaimana ada yang kena banjir, ada yang kena musibah, ada yang sakit, ngajak orang bersedekah. Au islahim bainan nas, atau damaikan orang yang lagi bertikai. Damaikan orang yang lagi bertikai. Jangan nambahi. Udah ibarat sumur atau kali yang budek tambah diudek. Tambah kan kamu ikut-ikut. Karena itu udahlah, kita harus bisa menjadi orang yang bermanfaat hidup di atas dunia ini, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nanti akan kita dibahas ada di kitab ini hal-hal yang sangat penting sekali untuk berkaitan amar ma'ruf mungkar. Karena itu budayakan untuk ngajak-ngajak. Ojo berangkat ijen, jaan sing liyane. Ojo salat ijen, jaan sing liyane. Ojo maca Quran ijen, jaan sing liyane. Budayakan. Lah ndak mau dia kita ajak, jangan maneng. Barangkali saat pertama Allah belum buka hatinya. Kayak Nabi gitu loh. Lek Nabi itu pegelan wis ndak gelem tak jak ya wis. Kayak kan dadi nabi. Ya. Harus mau bertahun-tahun kalau perlu tetap ngajak orang berbuat baik. Ini kesempatan kamu untuk mendapatkan pahala besar. Ajak-ajakan, ayo rek, sholat, ayo mandek dulu, ayo sholat. Ajakan, atas ngomong ngedok untuk ganjaran. Daripada meneng tok cangkeme. Jadi sambil ngajak orang untuk berbuat baik. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk golongan orang-orang muflihun, termasuk golongan orang-orang yang beruntung dari itu. Ulaika minas shalihin, termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin Allahumma. Al-hadini yakun ya salihah al-fatiha. La ilaha illallah, la ilaha illallah.